Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Oke, semoga kalian dalam keadaan kondisi sehat dan semangat dalam beraktivitas ya guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys. Bukan sebuah ya, ada 3 buah kartu grafis yang saya dapatkan. Jadi saya disclaimer dulu, kartu grafis ini adalah kartu dari kubu Nvidia seri GeForce GTX 950 2GB GDDR5 Gaming X dari MSI ya guys ya. Jadi saya dapatkan ini dari sebuah instansi sekolah swasta yang dia sudah melakukan peremajaan dari kartu grafisnya. Namun kartu grafis ini benar-benar sangat terawat dan masih sangat kinyis-kinyis kinclong guys, dan segel tentunya. Oke, kita akan coba ambil sampel satu ya guys. Ketiga kartu ini sangat identik, sama persis, masih segel dan kondisinya benar-benar perfectly like new ya guys ya. Kita akan lihat secara detail. Jadi ini seri GTX 950 2GB GDDR5 gaming ya dari MSI. Mantap. Kipasnya ini sudah auto fan control, sudah saya lakukan tes saat unboxing pertama saat unit ini hadir. Dan untuk unitnya ini benar-benar kinyis-kinyis kinclong. Untuk unitnya ini benar-benar tanpa karat ya guys, masih benar-benar kinclong banget. Jadi ini biasa digunakan di ruangan yang menggunakan AC dan sangat rawat banget. Terus kalau kita lihat di sini heatsinknya sangat bersih, kemudian baut-bautnya juga masih kinclong. Kemudian ini ciri khasnya untuk seri gaming ini berwarna merah dan hitam. Dan ini untuk PCI Express-nya juga dari awal pasang baru dilepas saat ini ya. Jadi masih sangat-sangat kinyis-kinyis ya. Kinyis-kinyis kinclong. Oke, kita akan lihat di bagian atasnya. Di bagian atas di sini ada Mystic Light logo MSI, LED ya, LED MSI di sini akan menyala. Kemudian ini terlihat untuk silver pipe-nya, dan kartu ini membutuhkan 6 pin power tambahan ya. 6 pin power tambahan untuk seri GTX 950. Kalau nggak salah sih di kisaran 75 sampai 90 watt ya untuk TDP-nya. Nanti kita akan cross check langsung ke website dari Tesborak GPU-Z. Kemudian untuk heatsink berwarna chrome, ini di bagian eyehouse-nya juga masih sangat kinyis-kinyis kinclong bersih. Oke, mantap. Kemudian di bagian display, kartu ini memiliki 5 display ya. 5 buah display, yang ini tutup portnya masih utuh. Dan di sini ada 3 buah display port, 1 buah HDMI port, dan 1 buah DVI port ya. Nanti saya akan menggunakan HDMI port untuk melakukan tes, dan platnya juga masih kinyos kinclong guys. Oke, kita akan lihat di port bagian belakangnya. Di plat fibernya juga masih bersih banget, kinyis ya guys. Mantap jiwa. Untuk serinya GTX 950 Gaming 2G ya, 2GB ya. Untuk segel pabrikannya masih utuh ya, segel MSI masih utuh, garansi void if remove. Kemudian ini dari unit distributor Alfa Arta Andaya, tertera ya untuk bulan tahunnya bulan 6 2016 ya guys ya. Karena digunakan hanya jam pendidikan saja, tentunya ya kartu ini bisa dikatakan masih sangat kinclong ya. Mantap jiwa. Sip. Oke, kita akan langsung pasang unitnya. Kita akan tes ya guys. Ketiga kartu ini sangat identik ya, sama persis ya guys ya. Sama persis, masih segel semua, kinyis kinclong tentunya. Kita lihat bagian ujung. Nanti mungkin di foto akan saya tampilkan guys. Namun di sini kita akan tes. Kita ambil sampel 1 karena sudah saya tes sebelumnya, memiliki performa yang identik ya, sama mirip-mirip. Oke, kita akan arahkan lightingnya ke sini terlebih dahulu. Oke, saya akan dekatkan mikrofonnya dulu guys, supaya tidak dengung ya. Semoga tidak dengung. Oke, kita pasang di PCI Express 16 kali seperti biasa. Kita pasang tegak lurus. Kartu ini memang memiliki panjang yang lumayan ya. Kalau kita lihat panjang lumayan di sini.
Kita kencangkan dulu di PCI Express-nya. Kita lock dengan satu buah baut aja cukup. Oke. Kemudian kita gunakan 6 pin power tambahan PCI Express ya. 6 pin power tambahan. Kita lock. Oke. Kita geser ke sini. Kita menggunakan port HDMI. Jadi ini saya colokkan HDMI-nya pun juga masih keset banget. Keset banget. Kita pasang PSU-nya. Pastikan kencang ya. Oke. Kita turn on power dan kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa guys. Mulus, kinclong. Saya akan sorot dengan lampu senter. Mantap ya. Display sudah tampil ya. Display sudah tampil. Sudah masuk ke Windows. Di sini kipasnya auto fan control guys. Jadi kipas ini sebentar lagi akan idle. Ya, saat masuk ke Windows dia akan idle. Mantap. Sip. Kita menuju ke display. Oke. Karena ini tes yang kedua yang saya lakukan. Jadi tentunya kartu grafis ini langsung sudah terdeteksi oleh sistem ya. Tandanya apa? Resolusi dari layar ini sudah terdeteksi dengan baik. Ini saya tes per 4 Agustus jam 22.03 ya. Kita masuk ke sistem dulu. Kita tunggu berapa saat sampai startup terload semua dengan baik. Kita refresh. Aman ya. Kita masuk ke MSI Afterburner, suhu di 31, 32, 33 derajat ya. Tadi kalau kita lihat suhu terendahnya di 31 derajat Celcius. Saat ini posisi di 32 derajat Celcius. Kita buka GPU Z, kemudian kita double klik untuk HW info untuk monitoring kartu grafis ini. Suhu terendah malah di 30,6 derajat Celcius tuh guys. Mantap. Kondisi masih segel, suhu adem dan perfectly like new ya guys. Kita bawa ke bawah. Kita lihat untuk spesifikasinya, kita look up ya di website. Ya, MSI GTX 950 Gaming. Kita coba komparasi untuk spesifikasinya sambil kita load 3D Mark ya, biar sambil loading. Oke, jadi untuk arsitekturnya itu GM206 seri GTX 950 Gaming 2G 2GB ya guys ya untuk VRAM-nya. Kemudian untuk kartu grafis ini memiliki 2940 million transistor, subvendornya dari MSI, render tekstur mappingnya 32/48 dengan shadernya 768 core, DirectX support udah 12, bus interface-nya 16x3.0, kemudian memory type-nya GDDR5, LPDDR 2GB 128 bit. Di sini untuk driver sudah bisa mendeteksi driver terbaru 512.77 DCH, Windows 10 64 bit ya. Windows Hardware Quality Lab sudah WHGL. Kemudian base clocknya di 1102, memory clocknya di 1653 dan boost clocknya di 1279 sesuai ya. Kartu grafis ini sudah dual slot ya. Panjangnya mantap guys, 27 cm ternyata panjangnya dengan TDP 90 watt, suggested power supply-nya 250 watt. Untuk HDMI udah versi 2.0 dan DisplayPort-nya 1.4A dengan power connector 1x6 pin power tambahan ya guys. Jadi mantap jiwa guys. Untuk bandwidth-nya di sini di 105 GB, 105,8 GB per detik. Jadi cukup kencang ya. Kita akan jalankan tes di sini. Kipas sudah idle ya. Posisi untuk kartu grafis ini kipasnya idle.
Jadi sudah 0 RPM. Kita akan jalankan Vertex secara penuh di preset 1080 untuk kita bisa mengetahui hasilnya secara valid dari kartu grafis ini. Mantap. Jadi ketiga-tiganya ini benar-benar mulus kinclong guys. Dari segi fisik mulus kinclong, dan dari segi performa juga mantap jiwa. Namun kita akan buktikan kembali di video ini, karena tanpa video apalah artinya. Kita tunjukkan hasilnya di kartu grafis ini ya. Di video ini kita akan tes Firestrike Graphic Test 1. Sebelumnya sudah saya tes menggunakan Firestrike juga. Namun di sini saya akan bikin video yang lebih rapi untuk lebih detail tanpa jeda ya. Oke, start di 40 derajat Celcius. Untuk average FPS di 50-an ya. Teman-teman bisa lihat di layar di sini. Untuk framenya juga tampil ya. TDP di 99 watt, load di 99%, suhu di 56-57 derajat Celcius. Dalam kondisi segel ya guys, belum pernah direpasta, belum pernah dibongkar, perfectly new, perfectly like new. Frame sudah di 800, tembus ke 950-an ya. Jadi performa tetap framenya di bawah 1050 Ti, tapi mendekati GTX 1050. Jadi untuk dari sisi RAM memang sama dengan GTX 1050, tapi untuk performa oke lah, nggak kalah lah dengan GTX 1050 Ti. Dan dia memiliki teknologi 0 RPM, dimana kipasnya masih belum muter sama sekali. RPM-nya masih 0 dari tadi ya guys ya. Ya, sekarang sudah menempuh 61 derajat Celcius, siap-siap muter ini. Kipasnya akan, nah RPM-nya sudah mulai tampil di layar. Dan saat kipas berputar, dia akan menjaga suhu semakin stabil ya guys, tentunya ya. Karena tadi hanya menggunakan kipas yang terdapat di PC, saat ini menggunakan kipas dari GPU. Suhu di 63 derajat Celcius dengan clock speed di 3,3 GHz, RPM di 36% untuk kipas. Dan average FPS di 31 fps ya, maksimal di 111 fps, minimal 11 fps. Direct 3D realnya saat ini posisi di 28 fps. Suhu menyentuh 66 derajat Celcius full load ya. Untuk tes kedua kartu grafisnya. Oke, lanjut untuk prosesor tes. Di sini GPU tes, dia menggunakan prosesor, jadi kartu grafis ini akan cenderung idle di beberapa detik ini. Dia idle di 6-11% dan temperatur sudah turun ke 48 derajat Celcius dengan TDP idle di 14 watt ya guys ya. Clock speednya di 400 MHz, RPM-nya sudah 0 lagi. Jadi suhu tertinggi posisi di 66 derajat Celcius untuk kartu grafis GTX 950 2GB dari MSI Gaming ya. MSI Gaming ya, ini cikal bakalnya si Gaming Egg ya. Oke, lanjut untuk yang terakhir combine test. Kita akan lihat berapa FPS yang bisa dia raih. Untuk seri 1050 Ti biasanya mendapatkan 14 FPS. Di sini kita lihat sudah di 11 FPS, 10, 11, 12. Ya, saya rasa di 12 fps ya. Terpaut 2 fps dengan GTX 1050 Ti. Mantap guys, jos. Kita akan lihat resultnya bagaimana kartu grafis ini. Loading result. Oke, jadi grafik skornya di 6800-an, fisik skornya di 7200-an, combine skornya 2300-an, dan untuk Firestrike skornya 5801 ya guys. Good ya predikatnya ya. Average skornya di 5700-an, terpautnya ya hampir 50 poin mungkin. Jadi dia mantap di atas rata-rata ya, 5801. Good predikatnya. Kemudian untuk tes pertama ini menempuh 62 derajat Celcius tertinggi, tes kedua di sini di 65 derajat Celcius, dan tes terakhir di combine test itu di 63,94. Jadi suhu tertinggi di 66,1 derajat Celcius ya. Kita akan lihat dari hasil di sensor GPU Z. Di sini untuk kartu grafis ini suhu terendahnya 30 derajat Celcius. Current saat ini posisi kipas idle di 48 derajat Celcius dan berangsur turun. Maksimalnya hanya di 66 derajat Celcius. Untuk core voltage-nya
Mantap ya guys, minimal dan currentnya sama di 0,8 voltan kurang lebih dan maksimal di 1,2 volt. Kemudian untuk RPM fan-nya maksimal hanya 897 RPM dengan minimal dan currentnya di 0 RPM. Tentunya kartu grafis ini saat minimal dan current memiliki TDP yang rendah di 13 watt aja, dan maksimal saat di boost clock untuk kencang di 99% load dia bisa mencapai 100 watt ya. GPU real powernya maksimal di 78 watt. Kemudian untuk efektif clocknya di sini kalau kita lihat kartu grafis ini di 1350-an, memori clocknya di 1600-an. Jadi maksimal perputaran kipasnya hanya di 39% RPM dari keseluruhan yang ada ya guys ya. Mantap, nice. Untuk performa, kartu price to performance ya, harga murah tapi performa dapat dan tampilan estetik. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Kita akan lanjut tes kartu grafik yang lain. Jangan lupa subscribe, comment, like, anything yang bisa bantu gue berkembang di channel ini, dan see you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.